Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Melanjutkan pertemuan-pertemuan yang lalu, insyaallah malam hari ini kita akan membaca beberapa riwayat yang disusun oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah dalam kitabnya Bulughul Maram. Pembahasan kita terkait dengan sifat salat, artinya tata cara laksana salat sebagaimana yang diajarkan dan dituntunkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena seperti yang telah kita ketahui bersama, kewajiban seorang muslim adalah mengikuti apa yang dipraktekkan dan diamalkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun yang beliau kerjakan, kita ikuti, kita tiru, kita teladani. Yang tidak beliau lakukan, tidak kita lakukan. Sehingga pada akhirnya tata cara laksana salat yang kita kerjakan semuanya harus memiliki sumber yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Harus ada dasar hukum yang melandasi kita mengerjakan, kita mengucapkan, kenapa tidak kita lakukan, kenapa tidak kita kerjakan. Sebab Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis sahih, dan banyak dari kita yang telah menghafalnya, beliau bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni usolli." Tegakkanlah salat sebagaimana kalian melihat aku salat. Nah, semakin kita maksimal mencontoh dan meneladani Nabi Muhammad SAW dalam praktek salat, maka akan semakin khusyuk salat kita. Walhamdulillah, dari beberapa pertemuan sebelumnya membaca hadis-hadis atau riwayat-riwayat dari Nabi Muhammad SAW, mudah-mudahan praktek salat kita semakin baik dan semakin sempurna insyaallah ta'ala. Taib, malam hari ini kita melanjutkan hadis yang ke-276. Hadis yang ke-276, halaman 126. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah fi kitabih Bulughul Maram min Adillatil Ahkam, wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam wa Abu Bakr wa Umar kanu yaftatihuna as-salat bi alhamdulillahi rabbil alamin. Muttafaqun alaih. Zada Muslimun la yadhkuruna Bismillahirrahmanirrahim fi awwali qira'atin wala fi akhiriha. Wa fi riwayatin li Ahmad wa Nasa'i wa Ibn Khuzaimah la yajharuna bi Bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra li Ibn Khuzaimah kanu yusirruna. Wa ala hadha yuhmalu nafyu fi riwayat Muslim khilafan liman a'allaha. Kita terjemahkan. Wa an Anas, dari sahabat Anas bin Malik Abu Hamzah radhiyallahu anhu, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa Abu Bakrin, dan Abu Bakar, wa Umar, dan Umar, kanu, mereka semua. Siapa saja? Nabi Muhammad, Abu Bakar, dan
Umar. Mereka semua yaftatihun, memulai. Iftitah itu kan memulai. Yaftatihun, memulai as-salat, salat. Mereka semua memulai salat dengan membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Hadits riwayat siapa? Bukhari dan Muslim rahmatullah alaihima rahmatan wasi'ah. Jadi dari Anas bin Malik, beliau menyatakan bahwa Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar, semuanya tadi memulai salat, karena beliau-beliau saat hidup menjadi imam salat. Nabi Muhammad SAW jadi imam salat berjamaah, salat 5 waktu. Setelah Nabi Muhammad meninggal digantikan Abu Bakar yang melanjutkan menjadi imam salat 5 waktu. Umar pun demikian. Setelah Abu Bakar As-Siddiq meninggal dunia, Umar menjadi khalifah penggantinya, maka beliau juga yang memimpin salat berjamaah. Dan selama menjadi imam salat, Abu Bakar, Umar, dan sebelum mereka Nabi Muhammad SAW, kalau memulai salat yang dimaksud salat jahriyah, yang pertama kali dibaca adalah apa? Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim. Zada Muslimun, apa artinya zada? Menambahkan. Muslimun, Muslim, Imam Muslim menambahkan, la yadhkurun, mereka tidak membaca. Siapa yang dimaksud dengan mereka? Nabi Muhammad SAW, Abu Bakar dan Umar. Mereka tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim fi awwali qiraatin wala fi akhiriha. Fi awal, pada awal, qiraatin, bacaan, wala fi akhiriha, dan juga tidak di akhirnya. Wa fi riwayatin li Ahmad, dan dalam sebuah riwayat oleh Imam Ahmad, wan Nasa'i wa bin Khuzaimah, An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah, keterangannya adalah lafaznya la yajharun bi bismillahirrahmanirrahim. Mereka tidak menjaharkan bismillahirrahmanirrahim. Wa fi ukhra li Ibnu Khuzaimah, apa artinya wa fi ukhra? Dalam riwayat yang lain, li Ibnu Khuzaimah, menurut Ibnu Khuzaimah, kanu yusirruna. Kanu, mereka semua, siapa saja? Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar. Yusirruna, membacanya dengan apa? Sir. Membaca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala hadza, apa arti wa ala hadza? Dan atas ini, artinya berdasarkan ini, yuhmalu, difahami, dibawa, dimaksud an-nafyu, nafi, fi riwayati Muslim, dalam riwayat apa? Muslim. Dalam riwayat Muslim tadi, keterangannya Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar tidak membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa tidak membaca? Tidak menjaharkan. Khilafan liman a'allaha, berbeda dengan sebagian ulama yang mengatakan hadis tersebut ada illah, ada cacatnya. Wallahu alam. Jadi berdasarkan beberapa riwayat ini setelah digabungkan, dikompromikan, maksudnya Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar radhiyallahu taala anhum, mereka ketika menjadi imam dalam salat jahriyah tidak menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim, tetapi yang pertama kali didengar oleh makmum dalam bentuk jahr adalah Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Keterangannya nanti. Ini kita sedang membaca hadis. Selanjutnya 277 dan juga 278. Qala al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, wa an Nu'aim al-Mujmir atau al-Mujammir. Nah, Nu'aim al-Mujammir. Nu'aim itu nama seorang tabi'in, murid senior sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Al-Mujammir itu adalah gelar atau julukannya, karena beliau dahulu menurut cerita dalam biografinya disebutkan memiliki kebiasaan untuk membakar bukhar, membakar semacam kayu gaharu dan cendana itu, dupa, untuk mewangikan masjid. Nah, tapi bukan kemenyan, beda. Bukan kemenyan, gaharu atau cendana yang jelas-jelas wangi. Nah, yang jelas-jelas wangi, yang per kilonya
Kalau yang kualitas terbaik bisa sampai 300 juta, 400 juta sekilo. Kan itu. Besok kalau umroh nanti tak tunjukkan tokonya. Insyaallah. Ini yang sekilo 5 juta, yang ini 300 juta. Dan memang memiliki khasiat harumnya harum alami. Nah, bukan seperti apa cendana atau gaharu yang murah-murahan itu, kalau menciumnya langsung batuk. Kalau yang memang kualitas terbaik, nyaman, membuat apa namanya badan enak, dan mohon maaf juga bisa menambah libido, meningkatkan syahwat ya. Aromaterapi, iya. Makanya kalau di sana di Tanah Arab itu orang kalau pengantin baru ya ruangannya dikasih dupa yang seperti ini, gaharu dan cendana, begitu. Karena bisa meningkatkan kekuatan, begitu. Iya. Gimana? Oh, nanti konsultasinya sama Pak Sarjo nanti. Iya, Al-Mujammir radhiyallahu anhu. Nah, kalau kita dulu waktu di negeri Yaman dan di Saudi juga seperti itu. Biasanya Jumat pagi. Jadi ada orang yang nyumbang biasanya. Nanti ada orang tua biasanya yang sudah nggak mau pulang ke rumah, nggak mau pulang kampungnya, pengen menghabiskan waktu dengan beribadah. Itu nanti sebelum subuh sudah dinyalakan tempatnya juga. Itu nanti keliling itu sambil nunggu imam, keliling, asapnya keluar. Nah, kita biasanya terus asapnya itu kita ginikan. Misalkan orang itu lewat sambil bawa tempat membakar itu, kan asapnya keluar. Nanti kita yang lewat diginikan biar asapnya nempel di pakaian. Tapi bukan yang murahan. Kalau murahan memang bikin batuk, bikin pusing. Kan gitu. Taib wa an Nu'aim al-Mujammir radhiyallahu anhu qala Shallaitu wara'a Abi Hurairah faqara'a. Qala berarti qala. Beliau bercerita, shallaitu, saya salat. Saya salat. Siapa yang salat? Nu'aim. Wara'a, di belakang. Wara'a itu artinya di belakang. Termasuk dhorof. Termasuk dhorof maka maf'ulun fi. Wara'a Abi Hurairah. Apa artinya wara'a Abi Hurairah? Di belakangnya Abu Hurairah. Faqara'a, kemudian beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim. Thumma qara'a bi ummil Qur'an. Apa arti thumma? Kemudian qara'a, beliau membaca bi ummil Qur'an, dengan ummul Qur'an. Apa ummul Qur'an itu? Surat Al-Fatihah. Jadi Nu'aim al-Mujammir salat di belakang Abu Hurairah. Abu Hurairah imam. Setelah Allahu Akbar membaca iftitah, isti'adzah, Abu Hurairah menjaharkan Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru Alhamdulillahirabbil alamin selanjutnya. Hatta idza balagha, apa arti hatta? Sampai idza, jika atau apabila balagha, sampai waladhdallin, sampai di ghairil maghdubi alaihim waladhdallin. Qala, beliau mengucapkan doa amin. Wa yaqulu kullama sajad wa idza qama minal julusi Allahu akbar. Apa arti wa yaqulu? Dan beliau berdoa kullama, setiap kali, sajada, sujud, wa idza qama minal julus, wa idza, dan jika, qama, bangkit atau berdiri, minal julus, dari duduk, Allahu akbar, sujud Allahu akbar, bangkit Allahu akbar, takbir. Thumma yaqulu idza sallam, kemudian apabila beliau salam mengucapkan apa? Tsumma yaqulu idza sallam, kemudian ketika selesai salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, beliau mengatakan walladzi nafsi biyadi inni la ashbahukum salatan bi Rasulillah. Setelah selesai salat, kata Abu Hurairah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, sungguh aku adalah orang yang salatnya paling mirip dengan Rasul Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rawahun Nasa'i wa Ibnu Khuzaimah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam An-Nasa'i dan Ibnu Khuzaimah rahmatullah alaihi wa rahmatan wasi'ah. Berikan keterangan untuk hadis yang 277. Tambahan keterangan
tambahan keterangan dari Nuaim, tambahan keterangan dari Nuaim tentang menjaharkan basmalah. Tambahan keterangan dari Nuaim tentang membaca basmalah dikritik oleh ulama ahlul hadis. Dikritik oleh ulama ahlul hadis. Titik. Dari 800 murid Abu Hurairah, berapa ratus tadi? 800. Dari 800 murid, jadi santrinya 800. Dari 800 murid Abu Hurairah, hanya Nuaim yang menyebutkan hal ini. Dari 800 murid Abu Hurairah, hanya Nuaim yang menyebutkan hal ini, rahimahullah. Sebagai referensi bisa dicatat dalam kurung Nasbur Rayah, Nasbur Rayah karya Imam Az-Zailai, jilid 1 336 halaman 336, jilid 1 halaman 336. Nasbur Rayah, Nasbu Ar-Rayah, Nasbur Rayah, jilid 1 halaman berapa? 336, karya Imam Az-Zailai, karya Imam Az-Zailai rahimahullah. Artinya para ulama ahlul hadis menganggap dan menilai hal ini sebagai satu hal yang aneh. Satu hal yang aneh. Kenapa? Murid Abu Hurairah yang sekian banyak, 800, hanya Nuaim al-Mujmir saja, al-Mujammir saja yang menyatakan Abu Hurairah menjaharkan basmalah. Ini dianggap satu hal yang aneh. Nah, apalagi di atas Nuaim al-Mujammir masih banyak murid-murid Abu Hurairah yang kedudukannya lebih tinggi, lebih teliti, lebih dekat, dan lebih sering, lebih lama bermajlis atau berguru kepada Abu Hurairah. Ini satu hal yang aneh, kan itu. Satu hal yang aneh. Kenapa aneh? Karena Abu Hurairah kan sering menjadi imam. Kalau misalkan kejadian itu hanya sekali, barangkali kan itu, kita akan mengatakan iya, yang lainnya mungkin nggak dengar, yang lainnya mungkin nggak tahu. Kalau Nuaim dengar, tahu, yang tahu lebih diterima dong daripada yang nggak tahu. Mungkin kejadian seperti itu kalau sekali dua kali bisa diterima, tapi Abu Hurairah ini sebagai guru tentunya kan sering mengimami sholat, sering sekali mengimami sholat. Nah, sehingga satu hal yang tidak mungkin luput dari 800 lebih murid-murid Abu Hurairah itu. Nah, kenapa hanya Nuaim saja yang menyatakan bahwa Abu Hurairah itu menjahurkan bismillah? Lagi pula riwayatnya Nuaim al-Mujammir tadi sangat bertolak belakang dengan riwayat-riwayat yang datang dari sahabat lain. Yang jelas riwayat-riwayat itu sahih, karena yang meriwayatkan siapa? Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Muslim. Nah, jadi ini bukan masalah perasaan dan tidak perasaan ewo pekewo dan bukannya, tapi ini permasalahan ilmiah. Nah, perasaan ilmiah harus bisa dibuktikan dengan kuat argumen yang matang bahwa memang apakah Rasulullah SAW menjaharkan bismillah ataukah tidak. Tadi riwayat Anas bin Malik, Bukhari meriwayatkan, Muslim meriwayatkan, dan bukan cuma Anas bin Malik, ada sekian banyak sahabat lain juga meriwayatkan. Intinya sama, kesimpulannya tidak ada yang beda, bahwa Nabi Muhammad SAW ketika menjadi imam dalam salat jahriyah tidak menjaharkan basmalah, tapi langsung membaca alhamdulillahirabbil alamin. Membaca basmalah atau tidak? Membaca, tetapi disirkan. Nah, adapun riwayat Nuaim al-Mujammir satu, nah beliau sendiri yang meriwayatkan.
murid Abu Hurairah, satu-satunya yang meriwayatkan. Padahal murid Abu Hurairah berapa tadi jumlahnya? 800. Sementara Abu Hurairah pasti selalu menjadi imam, bukan sekali dua kali, pasti sering dan berkali-kali. Bahkan itu mungkin dalam kesehariannya, karena pada akhirnya Abu Hurairah dulu menjadi gubernur Madinah, menjadi gubernur kota Madinah, sehingga otomatis menjadi imam salat 5 waktu. Itu yang pertama. Yang kedua, seandainya itu pun betul, yang melakukannya siapa? Abu Hurairah, seorang sahabat. Sementara kita sudah memastikan bahwasanya Nabi Muhammad SAW ketika membaca surat Al-Fatihah tidak menjaharkan basmalah, walaupun tetap membacanya. Mana yang lebih didahulukan, Abu Hurairah atau Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya 278. Qala rahimahullah wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza qara'tumul Fatihata faqra'u bismillahirrahmanirrahim fa innaha ihda ayatiha." Rawahu Daruqutni wa sawwaba waqfah. Kita terjemahkan bersama-sama. Wa an Abi Hurairah, dan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza qara'tum," apabila kalian membaca Al-Fatihah, apabila kalian baca Al-Fatihah, faqra'u, maka bacalah Bismillahirrahmanirrahim. Kenapa? Fa innaha, karena sesungguhnya dia itu apa maksudnya? Ayat Bismillah ini atau bacaan Bismillah ini, ihda ayatiha, salah satu dari ayat-ayatnya. Ayat-ayat apa? Surat Al-Fatihah. Rawahu Daruqutni, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, wa sawwaba waqfah, dan beliau sendiri mengatakan yang benar riwayat ini mauquf, bukan marfu'. Apa arti mauquf? Disandarkan kepada sahabat, bukan ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang meriwayatkan siapa? Ad-Daruqutni. Yang menyatakan itu bukan ucapan Nabi tetapi ucapan sahabat siapa? Ad-Daruqutni sendiri. Berarti orang yang paling faham dan paling mengerti tentang riwayat ini siapa? Ad-Daruqutni rahimahullah. Jadi Imam Daruqutni sendiri yang menyatakan ini yang benar ucapannya Abu Hurairah, bukan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekalipun itu ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka apakah bertentangan dengan hadis-hadis sebelumnya? Tidak, karena Nabi perintahkan baca. Kalau seandainya riwayat ini benar, seandainya benar, maka cara memahaminya Nabi Muhammad memerintahkan kita membaca basmalah, tetapi disirkan, tidak dijaharkan. Wallahu a'lamu bissawab. Sekarang kita baca beberapa keterangan dari Fadilatul Syekh Al-Allamah Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala. Baik, poin yang pertama, Al-Imam At-Tirmidzi mengatakan, poin yang pertama, Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah. Al-Imam Tirmidzi siapa namanya? Masih lupa? Siapa namanya? Masih lupa Pak Dadang? Atau sudah ingat? Masih lupa, alhamdulillah. Diparingi lupa. Kalau ingat terus nanti orang yang lain ketawa kita sedih. Kenapa? Ingat yang sudah lupa. Yang lain sedih kita ketawa sendiri, nanti dikira ngejek. Kenapa? Ingat yang sudah lupa. Jadi kadang-kadang lupa itu rezeki. Coba kalau kita minta apa yang telah saya ketahui, ingat terus ya Allah, tidak lupa, repot nanti. Orang pernah nyinggung perasaan kita, pernah menyakiti kita, ngonek-ngonekin kita, orang iso dilaleke. Makanya kalau berdoa yang bagus sekaligus, ya Allah, mudah-mudahan saya diberi kekuatan mengingat sesuatu yang baik, kan gitu. Jangan ya Allah berikan aku daya kekuatan ingat ya Allah. Harus hati-hati loh, repot kalau berdoa salah berdoa. Nanti akhirnya malah yang dulu-dulu ingat repot. Kan itu yang pernah disakiti orang ingat,
akhirnya dendam kan itu. Pernah ditipu orang, ingat nggak bisa lupa, akhirnya marah kan itu. Ingat sama mantan, wah, repot lagi, mantan musuh Pak Dadang. Oh mantan apa, mantan musuh, repot nanti. Yang paling seneng Mas Heru ini karena Mas Heru tadi pikirannya yang lain juga gitu. Ya, artinya dalam beberapa hal lupa itu adalah rezeki. Makanya kalau kita berdoa, berdoanya sekaligus yang lengkap. Ya Allah paringi, ya Allah berikanlah hamba kekuatan mengingat yang baik, yang buruk-buruk biarkan saja lupa, begitu nje. Jangan ya Allah, jangan jadikan aku makhluk yang pelupa. Waduh repot nanti kan ini. Wallahu a'lam bishawab. Sampai di mana tadi? Kok sampai mantan segala macam ini? Al-Imam Tirmidzi. Namanya siapa? Muhammad bin Isa, Abu Isa Muhammad bin Isa. Kata Imam Tirmidzi, rahimahullah, hadis ini dalam kurung hadis Anas yang sudah kita baca. Hadis ini dalam kurung hadis Anas, tutup kurung lagi. Hadis ini dalam kurung tutup kurung apa? Hadis Anas adalah hadis yang hasan sahih. Adalah hadis yang hasan sahih. Karena yang meriwayatkan bukan cuma Bukhari Muslim, tetapi juga ulama lain seperti Tirmidzi, Ibnu Majah, Ibnul Jarud dan yang lainnya. Kata Imam Tirmidzi, hadis ini adalah hadis yang hasan sahih. Hadis tentang apa? Nabi Muhammad, Abu Bakar dan Umar mensirkan basmalah. Tetap dibaca atau tidak dibaca? Tetap dibaca, tetapi tidak dijaharkan. Sehingga yang pertama kali terdengar jahriyan secara jahar adalah apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Titik tadi ya. Lanjutan ini masih nukilan ucapan Tirmidzi. Tadi titik karena kalimatnya sudah sempurna. Hadis ini adalah hadis yang hasan dan sahih. Nah, hal inilah begitu. Hal inilah yang dipraktekkan. Hal inilah yang dipraktekkan secara amaliyah. Hal inilah yang dipraktekkan secara amaliyah oleh para ulama. Hal inilah yang dipraktekkan secara apa? Amaliyah oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi, dari kalangan sahabat Nabi. Hal inilah yang dipraktekkan secara amaliyah oleh para ulama dari kalangan sahabat Nabi, tabi'in, kalangan sahabat Nabi, begitu ya, tabi'in. Tabi'in itu siapa aja? Murid-murid sahabat tabi'in dan generasi setelah mereka. Dan generasi setelah mereka. Yakni atau yaitu juga boleh, yakni mereka memulai bacaan dengan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Yakni mereka membaca dengan memulai apa? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Begitu. Titik. Selesai nukilan dari Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullahu ta'ala. Itu catatan yang keberapa? Yang pertama. Yang kedua, catatan kedua, Al-Imam Ibnu Khuzaimah, Al-Imam Ibnu Khuzaimah
menerangkan bahwa riwayat Anas riwayat yang di atas tadi nggih, yang sudah kita baca, menerangkan bahwa riwayat Anas menunjukkan Nabi Muhammad membaca basmalah. Mbah Mo terlalu cepat mboten Mbah Mo? Bisa ngejar ya? Bisa. Punya pengalaman mengejar masalah Mbah Mo ini. Menunjukkan bahwa apa? Rasulullah membaca basmalah dengan sir, tidak menjaharkan. Kenapa poin kedua ini perlu ditulis? Karena sebagian orang yang tidak faham, bukan cuma sekarang, bahkan sejak zamannya Al-Imam Ibnu Khuzaimah, sebagian orang yang tidak faham meraba-raba atau mengambil kesimpulan sendiri bahwa yang menjadi imam kemudian langsung membaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, itu mereka bilang, wah kurang mau coba basmalah. Ini kesimpulan yang keliru. Nah, mereka Nabi Muhammad, Abu Bakar, Umar, dan para ulama kita saat berpendapat seperti ini tetap membaca basmalah. Kita pun demikian pada prakteknya. Walhamdulillah, ketika menjadi imam, basmalah juga kita baca Bismillahirrahmanirrahim, hanya saja tidak dijaharkan. Kata Imam Ibnu Khuzaimah, la kama tawahhama man lam yashtaghil bi talabil ilmi min madhanihi wa talabir riyasah qabla ta'allumil ilmi. Tidak seperti yang disalahfahami oleh orang-orang yang kurang menyibukkan diri untuk menuntut ilmu dari sumber-sumber yang terpercaya, atau dia menginginkan jabatan sebelum mendapatkan ilmu yang cukup. Itu salah memahami, dikiranya tidak membaca basmalah, padahal membaca atau tidak membaca, hanya saja tidak dijaharkan. Wallahu a'lam bishawab. Selanjutnya poin ketiga, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala berkata, Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala berkata, titik dua ya, ini nukilan langsung, yang disunnahkan adalah tidak menjaharkan basmalah. Yang disunnahkan adalah tidak menjaharkan basmalah dalam salat jahriyah. Titik. Masih belum selesai. Yang disunahkan adalah tidak menjaharkan basmalah dalam salat apa? Titik. Jika menjaharkan, sekali dua kali, jika menjaharkan sekali dua kali, agar makmum mengetahui, jika menjaharkan sekali dua kali agar makmum mengetahui bahwa dia membaca basmalah, jika menjaharkan sekali dua kali agar makmum mengetahui dia membaca apa? Basmalah, maka tidak mengapa. Maka tidak mengapa.
Referensinya adalah Majmu' Fatawa bin Baz. Majmu' Fatawa bin Baz jilid 11 halaman 121. Jilid 11 halaman berapa? 121. Jadi misalkan suatu saat ada salah satu di antara kita diminta untuk menjadi imam sholat tarawih. Ini contoh nyata. Ada salah seorang ustadz begitu diminta untuk menjadi imam sholat tarawih selama Ramadan, paling enggak 10 hari yang terakhir di Masjid Agung. Masjid Agung. Ini masyarakat dari berbagai kalangan, macam-macam orangnya. Nah, dalam kondisi yang seperti ini maka sesekali boleh, misalkan pada pertemuan pertama tidak menjaharkan basmalah, tapi yang kedua kemudian menjaharkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hanya untuk menyampaikan kepada makmum bahwa dia sebagai imam pun tetap membaca tetapi disirkan. Yang sesekali, 2 kali seperti ini boleh dilakukan berdasarkan keterangan dari Syekh bin Baz rahimahullahu ta'ala. Catatan yang berikutnya, masih dari Syekh bin Baz. Syekh bin Baz menerangkan bahwa ada beberapa hadis yang menunjukkan basmalah dijaharkan. Ada beberapa hadis yang menunjukkan basmalah dijaharkan. Akan tetapi semuanya dhaif. Dhaif. Titik ya. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang sahih. Tidak ada satupun hadis yang sahih secara jelas menunjukkan hal ini. Akan tetapi masalah ini sebenarnya longgar. Sehingga tidak sepantasnya ribut-ribut. Majmu' Fatawa bin Baz jilid 11 halaman 119. Kalau tadi 121, sekarang 119, sama dengan referensi yang tadi. Ini sengaja saya bacakan barakallahu fikum sebagai tuntunan ketika kita sholat bersama dengan masyarakat muslimin lainnya. Artinya jangan sampai masalah seperti ini kemudian menjadi sumber konflik, keributan di tengah kampung. Jangan. Maka dari awal dan sering saya sampaikan, ketika kita sudah mengerti satu hukum, wajib, sunnah dan yang lain, kita harus belajar juga cara prakteknya bagaimana. Tidak lantas ilmu yang kita ketahui langsung diucapkan, langsung disampaikan, langsung dipraktekkan.
Memang betul ilmu itu harus dilaksanakan, harus dakwahkan, disampaikan, tapi tidak melupakan kita untuk memahami cara penyampaian dan cara prakteknya. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullahu taala tadi mengatakan walakinal amra fi dzalika wasi'un wa sahl wa la yanbaghi fihi an-niza'. Enggak boleh kita ribut-ribut masalah seperti ini. Apalagi sampai kemudian buat masjid baru misalkan. Kan masjid buat sendiri, kenapa? Imamnya dikandani ora percaya, ora nrimo. Nek basmalah ki aja dijaharke. Nah, kan gitu. Ada sebagian orang akhirnya tidak mau sholat di belakang imam yang menjaharkan. Tidak seperti itu Islam mengajarkan. Ulama kita juga tidak membimbing seperti itu. Ulama kita tetap membimbing tetap sholat di belakangnya. Nah, tetap sholat di belakangnya. Bukan kemudian wah aku gak sholat ning kono kenapa? Imamnya menjaharkan basmalah bismillah, tak kandani bola-bali je. Lah kowe sapa imame sapa? Imamnya itu sudah tingkatannya simbahnya panjenengan, mbok kandani ora percaya kan itu. Kowe cah wingi sore lele kan gitu ya. Lah ya itu. Nah, dia mau didoakan lewat orang yang sama-sama sepuh atau mungkin berdua, caranya yang baik, jangan digurui, jangan misalkan menyampaikan dengan cara rendah. Pripun nggih Mbah nggih? Wonten riwayat lho Bukhari Muslim Mbah. Pripun nggih? Kalau nggih bingung nggih Mbah, kan gitu. Misalkan itu. Merendah sedikit kenapa sih ah? Kan itu. Merendah sedikit Mbah pripun nggih niki? Lho, kula waoske nggih. Saking Anas bin Malik pilih Nabi Muhammad, Abu Bakar lan Umar sedayanipun mboten menjaharkan basmalah. Bukhari Muslim Mbah pripun nggih saene? Kan gitu, jangan jenengan iku kleru Mbah. Wis tuwa keliru meneh wae. Ya siapa yang enggak marah, siapa yang enggak emosi, kan begitu ya. Apalagi tadi sampai pada tindakan apa? Enggak mau sholat di situ, beli tanah atau punya tanah sendiri diwakafkan bangun masjid, aku iso ngumpulke duit dhewe. Kan ini namanya membuat perpecahan di kalangan kaum muslimin. Akhirnya orang bukan simpati pada kita tapi malah jelek, kita jelek akhirnya. Tapi sabar sedikit, jangan didongake juga paling yo pirang tahun meneh to Mbah iki. Ya jangan begitu, kita tidak diajarkan seperti itu. Tidak, jangan berpikir paling 2 tahun meneh, sabar wae. Jangan, kita tidak diajarkan yang seperti itu. Jangan berharap orang meninggal dunia dalam keadaan salah, itu kan begitu. Secara tidak langsung kita berharap orang ini meninggal dalam keadaan salah. Mesti kita berdoa mudah-mudahan dapatkan petunjuk, mudah-mudahan dapatkan hidayah, mudah-mudahan hatinya terbuka dan seterusnya. Begitu ya. Praktek ibadah itu ada ilmunya sendiri. Begitu Pak Dadang nggih. Nah niku moh aku di belakang imam kayak ngopo? Bola-balik kandhane tetep dijaharke wae. Enggak, tapi kita baik-baik, kita sebagai makmum seperti itu, kita menjadi imam juga demikian. Asy-Syaikh bin Baz rahimahullah juga memberikan keterangan enggak ada masalah sekali 2 kali, hanya untuk menyampaikan kepada masyarakat bahwa kita tetap membaca basmalah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah Azza wa Jalla memberikan taufik dan hidayah untuk kita dan seluruh kaum muslimin. Nah, ini semuanya sengaja saya kutipkan langsung dari keterangan para ulama kita rahmatullahi alaihim wa rahmatan wasi'ah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.